Serangan terhadap Gojin akhirnya benar-benar dilakukan oleh Segi di episode hari ini. Bahkan Segi dengan terang-terangan seakan menantang Gojin untuk turun dari tatanya yang masih ia anggap amnesia. Oke, sebelum kita masuk ke sinopsis episode 13 ini, bantu channel Mimin ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Gomawo. Setelah ditanya tentang amnesianya, akhirnya Gojin mengaku kepada Suyong bahwa ia tidak lupa ingatan. Suyong juga langsung mengklarifikasi perihal masalah beberapa tahun silam, bahwa sebenarnya Gojin salah paham mengenai alasan mengapa dulu ia meninggalkannya. Dan Gojin menjawab kalau semua itu tak masalah baginya, karena dia pun sudah melupakannya, dan hubungan itu sudah berakhir sangat lama. Terlebih lagi, sekarang Gojin sudah mencintai Shina, yang membuatnya mulai melupakan Suyong, termasuk melupakan rasa dendamnya kepadanya. Suyong pun hanya bisa terdiam, karena sudah tak tahu harus mengatakan apa lagi. Kemudian esok paginya Gojin terlihat sangat-sangat bahagia, karena rupanya Shina membuatkan sarapan untuknya, berupa makanan yang dimasak oleh Shina sendiri. Tidak hanya Gojin yang ketika itu merasa bahagia, melainkan Segi yang kini punya banyak bahan untuk menjatuhkan Gojin, seperti misalnya laporan laba rugi perusahaan yang diberikannya kepada Ma Enjung untuk hal yang akan mereka lakukan selanjutnya. Suyong menelpon Shina untuk memintanya berbicara empat mata. Maksud Suyong bertemu yakni untuk membicarakan perihal cinta pertamanya, dan untuk pertama kalinya Suyong memberitahu Shina bahwa Gojinlah cinta pertama yang dimaksudnya. Suyong pun menagih saran dari Shina sebelumnya, kalau haruskah dia tetap memperjuangkan cinta pertamanya tersebut. Shina pun hanya bisa terdiam dan terus merenungi ucapan Suyong tersebut semalaman. Apalagi ucapan Suyong cukup melukai hatinya, yang mengatakan bahwa Shina hanya pelampiasan dan hubungannya dengan Gojin hanya untuk menutupi perasaan sebenarnya Gojin kepada Suyong. Dan setelah merenungi hal itu semalaman, Shina pun memberanikan diri kembali menemui Suyong. Shina menegaskan kalau dia pun akan tetap yakin pada perasaannya, yakni mencintai Gojin, karena kali ini dia ingin mengikuti kata hatinya setelah belajar dari kasus salah diagnosis yang hampir membuatnya terpuruk. Nah, karena mendengar rasa optimis dari Shina tersebut, Suyong pun menyindir kalau apakah yang diinginkan oleh Shina adalah jabatan dan juga harta. Setelah menemui Shina, saat kembali ke kantornya ternyata Gojin sudah ada di sana menunggunya. Rupanya Gojin sudah tahu maksud kejahatan Suyong yang diam-diam menemui Shina, dan oleh karena itu Gojin menegaskan kalau jangan lagi Suyong melibatkan Shina dengan masalah mereka berdua. Suyong langsung berdalih mengapa dia melakukan itu, karena yang harusnya ada di posisi Shina adalah dirinya, jadi mengapa Gojin terus menyakitinya. Dan Gojin pun menjawab kalau sudah tidak ada dendam lagi di dalam hatinya, dan Suyong harus belajar untuk melupakan sesuatu yang sudah berlalu. Dan jika Suyong merasa sakit, pasti akan hilang suatu saat nanti. Kemudian setelah mengatakan itu, Gojin yang kembali ke kantornya langsung mengajak Shina untuk jalan keluar. Gojin menanyakan apakah Shina bertemu dengan Suyong, dan apakah Suyong memberitahunya tentang hubungan mereka dahulu. Lalu seakan tidak ingin membuat Shina salah paham, Gojin pun menjelaskan kalau Suyong adalah wanita yang dulu membuat hatinya hancur, tapi sekarang dia memiliki Shina yang layaknya menjadi obat penenang untuknya. Dan dari jawaban ini mengartikan bahwa keputusan Shina untuk mempertahankan Gojin dan yakin akan cintanya benar-benar sudah tepat. Karena bersikeras ingin menjadi instruktur pengajar, Shina pun berusaha dengan maksimal berlatih agar diterima menjadi pengajar utama di Gotop Education. Bahkan usaha dan latihannya ini malah membuat Gojin kesal karena ia menjadi terabaikan. Gojin yang berharap Shina datang ke rumahnya malah harus sedikit kecewa karena ternyata Suho yang datang sesuai janji yang pernah dikatakannya. Suho pun terlihat agak norak di sini karena baru pertama kalinya dia berada di kediaman semewah itu. Dan karena Suho adalah calon adik iparnya, Gojin pun sangat baik, bahkan memberikan koleksi pakaian-pakaian mewahnya. Shina yang tahu kalau adiknya merepotkan langsung datang ke tempat tersebut untuk menjemput adiknya, tapi malah berakhir makan malam bersama. Nah, pada momen ini, Oki dan Shina membicarakan seseorang bernama Hisuk yang membuat Shina menangis ketika masa sekolah karena ditinggal wajib militer. Pikiran Gojin pun langsung melayang, membayangkan jika mungkinkah orang bernama Hisuk tersebut adalah cinta pertama dari Shina. Dan karena tak ingin Shina kembali menyukai cinta pertamanya, Gojin malah ikut datang ke tempat reuni Shina bersama teman-temannya. Di sini Gojin pamer kebaikan hati dan hartanya dengan membiayai akomodasi semua teman Shina selama berada di ibu kota.
Hal ini dimaksudkan agar dia terlihat jauh lebih baik dari orang bernama Hisuk. Sampai akhirnya Gojin bertanya, di mana Hisuk saat itu? Yang ternyata orang bernama Hisuk adalah seorang wanita yang membuat Gojin pun akhirnya merasa lega dan akhirnya pula dapat pergi dengan tenang meninggalkan Shina. Nah, setelah itu ketika ingin pulang, Shina dan teman-temannya bertemu wanita kaya yang sombong yang tak tahu kata maaf di hidupnya setelah hampir menyerempet Shina dan teman-temannya. Oki dan Shina pun terlibat sedikit cekcok dengan wanita itu, yang kebetulan juga ada Suyong di sana, yang kemudian membuat Shina terjatuh dan akhirnya Gojin kembali datang untuk membelanya dengan sangat manis. Bahkan saking bucinnya, Gojin ini masih saja menyalahkan Suyong, padahal ketika itu Suyong hanya kebetulan berada dalam pertengkaran Shina. Tapi Gojin berpikir kalau datangnya Suyong untuk mengganggu Shina. Perang akhirnya sudah dimulai. Berkat bujukan Segi, Pak Yang Tae mulai menyerang Nona Michelle dengan kasus yang sama seperti Gojin dahulu, yakni penipuan data akademisnya. Lalu Segi menyuruh Ma Enjung untuk mengumumkan sesuatu dengan iming-iming Enjung akan menjadi instruktur matematika menggantikan Gojin. Tidak hanya itu, Segi juga menjanjikan mengembalikan putra Enjung ke pangkuannya saat Enjung berhasil berada di kursi instruktur nantinya. Enjung pun langsung membuat pengumuman pers yang isinya menjelaskan bahwa Siono Gojin telah menggelapkan pajak dengan bukti laporan laba rugi yang diberikan oleh Segi sebelumnya. Tidak hanya itu, Ma Enjung juga menuntut hal lain, yakni kasus penindasan terhadap para karyawan yang telah dilakukan oleh Gojin. Gojin sendiri dalam keadaan ini masih terlihat tenang ya, walaupun gelombang demonstrasi menuntutnya mundur dari kursi CEO terjadi di mana-mana. Belum lagi para investor sudah siap untuk benar-benar menjatuhkan Gojin dari tatanya dipimpin oleh Segi. Esok paginya saat Gojin ke ruangannya, ternyata Segi sudah ada di sana duduk di kursinya seakan menantangnya untuk menyerahkan kursi tersebut. Segi mengatakan banyak kata-kata provokasi, tapi untunglah Gojin dapat menahan diri. Kemudian tiba-tiba kantor menjadi gaduh karena rupanya tim inspeksi dari Dirjen Pajak datang untuk menggeledah dan menyita apapun barang bukti dari ruangan Gojin. Shina sendiri tidak bisa melarangnya karena hal tersebut akan membawanya ke ranah hukum. Lalu Shina pun membereskan buku-buku yang berantakan dan dia menemukan tombol rahasia yang merupakan pintu rahasia ke ruangan di mana Gojin menyimpan semua hadiah teror untuknya selama ini. Lalu di tempat itu juga ada catatan investigasi Gojin tentang siapa yang hendak membunuhnya, dengan memperlihatkan bahwa Segi yang menjadi dalang utamanya. Lalu tiba-tiba Gojin datang di belakang Shina dan menjelaskan bahwa apa yang dipikirkan oleh Shina benar, bahwa Segi lah orang yang hendak menjatuhkannya. Dan itulah mengapa Gojin berpura-pura amnesia selama ini di depan Segi. Dan seakan mengerti penderitaan Gojin, Shina pun langsung memeluk Gojin. Kemudian di sisi lain, Segi datang ke tempat penyimpanan abu kremasi seseorang bernama Osehi, yang merupakan adik perempuannya. Dan karena Segi mengatakan bahwa apa yang dilakukannya untuk membalaskan dendam adiknya, itu berarti ada kenangan buruk mengenai Gojin dan adiknya tersebut. Kira-kira apa ya? Rapat luar biasa pemegang saham pun dimulai. Sebelum itu, Gojin mengirimkan pesan misterius kepada Pak Yang Tae, yang merupakan musuh abadinya. Dengan yakin Gojin datang ke rapat tersebut, termasuk Segi yang dengan yakin pula jika hari itu ia dapat menjatuhkan Gojin. Tapi sepertinya pesan yang dikirimkan Gojin kepada Pak Yang Tae nantinya akan membuat kejutan untuk Segi ya. Dan episode ini pun berakhir sampai di sini.